dulu ceritanya ya. Nah, sebelumnya kamu sudah datang ke Sumbar di akhir November. Abis itu datang juga ke Tamiang. Aku pengen dengar ceritanya. Gimana tuh ceritanya kamu datang ke Tamiang? Jadi kan awalnya Sumbar dulu nih Kak. Sumbar tuh aku bertiga sama Natasha Rizky sama Dian Ayu. Ini juga random banget. Aku lagi ke Jakarta. Terus ya kalau aku kan memang ada page penggalangan dana kan. Ada dana lah ready. Terus kayak, Cak, kampung lu kan Sumbar gitu. Dia juga buka penggalangan dana. Terus kayak, mau nggak sih datang sesekali ke sana? Nah, aku sama geng aku yang ini kan belum pernah ngelakuin kayak humanitarian trip ya. So aku bilang kayak, ayo deh lu, pokoknya lo tahu beres, gue urusin semuanya. Dan alhamdulillah juga dana donasi di Aceh tuh gede. Jadi bener-bener spontan, kita besokannya tuh langsung berangkat ke Sumbar karena kan memang kampungnya Aceh. Nah itu aku datang ke satu titik, satu kampung. Itu ada sekitar kayak 800-an kakak lah, enggak 800-an warga di situ. Warga ya, bukan kakak. Nah itu aja aku ngeliatnya udah kayak subhanallah, ini gimana ya, masih banyak orang yang hilang di situ Kak. Nah di kampung titik yang perkampungan warga yang aku berdiri aja nih di foto ini, itu mereka lagi nyari sekitar 6 warga. Nah itu tuh aku bingungnya karena aku berdiri di atas lumpur kan, itu pun harus dikasih tahu kayak, Kak ini tuh tempat kalian berdiri tadinya jalan raya loh. Tapi pas aku berdiri kayak, gimana ceritanya jalan raya ya, ini kayak batu, gondokan batu gede terus lumpur semuanya. Iya ini tuh pokoknya 1 meter ke bawah itu jalan raya. Sekarang aku langsung mikirin nih kayak, gimana deresnya itu bisa sampai bawa batu lebih gede dari meja ini Kak. Berarti kan arus banjirnya tuh dahsyat banget kan. Terus udah aku masih bengong, masih memproses, ada orang lagi nusuk-nusuk gitu. Ya dasar aku si polos yang nggak ngerti ya, on juga kayak, Bang ngapain nusuk-nusuk lumpur gitu. Saya lagi cari keluarga saya yang hilang. Gimana Pak? Iya masih belum ketemu, takutnya ada di sini. Soalnya tempat Mbak berdiri ini tadinya juga rumah. Astaga. Jadi kayak halaman rumah, depannya jalanan. Terus kayak kita langsung takut kan berdiri di situ kayak mundur. Ya Allah ternyata sedahsyat itu ya. Jadi maksudnya cuma bisa iya, karena nggak akan bisa kelihatan kan kalau misalkan kita perbandingannya dengan tsunami lah ya. Kalau misalkan ada maaf ya jenazah gitu yang apa namanya terhanyut, itu kan kelihatan air. Nah kalau ini kan nggak bisa kelihatan Kak, lumpur. Ya. Di Tamiang nih kondisi pertama kali kamu nyampe di sana, apa yang kamu alamin? Di Tamiang nih prosesnya dulu ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya posisi lagi di KL Kak, lagi meeting tanggal 7. Cuma alhamdulillah siang udah selesai. Nah, karena aku habis dari Sumbar masih terngiang-ngiang banget gimana penderitaan orang di sana. Masih ada dana donasi yang di aku, jadi ngerasa kayak aduh gue nggak bisa tidur sebelum si dana ini aku salurin langsung. Alhamdulillah aku koordinasi sama teman-teman relawan dan segala macam, mereka mau bantu belanja dalam waktu 2 jam 1 truk gede tuh. Padahal kalau dipikir-pikir logika kan kayak gimana caranya mengakses daerah yang pemerintah pun masih sulit akses gitu, tapi alhamdulillah dimudahkan. Udahlah aku dari prosesnya kota metropolitan. Terus aku nyampe tuh, jadi harusnya flight aku jam 11, delay, nyampe jam 1 malam. Perjalanan jauh kan Kak, nyampe tuh subuh. Jadi aku di Tamiang ya? Iya di Tamiang. Posisi gelap. Terus pas aku turun kayak sebuah bangunan terbengkalai ini, otak aku masih loading nih ya, karena kan nggak tidur juga Kak sebenarnya di perjalanan tuh. Jadi udah semalaman nggak tidur, turun kebelet, pengen ke toilet kan. Nanya lah, ini aku tuh turun di posko polisi. Posko Brimob nanya, Pak, mau numpang toilet kemana? Terus muka dia tuh yang kayak gini ngeliatin aku kayak, ini orang nanya nggak salah pertanyaannya ya, kayak nggak ada toilet Mbak di sini Mbak. Terus aku ngeliat sekeliling, ini bangunan hancur. Oh iya mungkin gedung terbengkalai. Terus aku nanya, Pak tapi saya kebelet banget gimana? Ya udah kamu cari aja. Jadi aku tuh harus bener-bener di antara lumpur-lumpur yang tebel itu cari spot buat buang air kecil ya. Untungnya memang masih gelap gitu. Udahlah. Pas begitu terang nih matahari terbit, aku lihat sekeliling baru kayak, ini pemandangan yang aku ngeliat tuh mikirnya ini hanya viral di sosial media karena kan sempat ada narasi enggak itu cuma serem di sosmed gitu. Pas aku ngeliat kayak Oke, ini otak aku belum bisa memproses. Orang-orang sudah mulai keluar, udah mulai keluar. Terus aku bilang, ini apa namanya relawan yang nganter kita tuh bilang, Teh mau aku aja keliling kotanya nggak? Yuk deh boleh, soalnya takutnya ini memang satu titik yang terlihat serem banget kan. Diajak muter kota, itu baru aku ngeliat di perjalanan ada orang keluar masih dengan berlumuran lumpur. Nggak mandi berarti berapa hari tuh Kak? Itu kan kejadian November ya. Ini udah 7 Desember. Ini udah 7 Desember. Aduh sampai keinget lagi sampai aduh choke. Itu jalan bener-bener cuma diiniin kain-kain bekas penuh dengan lumpur. Terus muter bener-bener ada mobil udah di atas bangunan.
tebel banget lumpurnya, dan itu cuma akses satu mobil doang, padahal itu tuh antar kota. Tamiang kan rame kotanya gitu, walaupun sebelumnya aku gak ada gambaran, sampai searching tuh, browsing Tamiang tuh sebelumnya gimana. Pas aku bandingin dengan pemandangan yang aku lihat, subhanallah, itu bener-bener kayak ini kuasa Allah ya. Gimana caranya nih kota bisa hancur jadi bener-bener suasana di film-film zombie gitu Kak. Terus kena mental banget. Nah, aku tuh sebenarnya di sana tuh bener-bener buru-buru, karena aku tanggal 8 pagi posisi ada di Tamiang, jam 8 malam aku ada flight dari KL ke Melbourne. Ada kerjaan kan. Jadi kayak buru-buru, aku yang penting nyalurin donasi, udahlah balik ke KL terus terbang ke Melbourne, nyampe nih. Nggak tidur 2 hari dong, Kak. Pas begitu aku bilang, mau laporan ke para donatur gitu, donasinya. Buka-buka galeri itu aku pecah banget, bener-bener nangis sampai nggak bisa nafas, sampai suami aku kayak, kamu kenapa? Yang aku lagi buka galeri, baru bisa memproses secara emosi, karena aku ngobrol sama orang sana kan Kak, gimana yang mereka tuh tidur tuh bener-bener beralaskan cuma kardus doang, malam-malam gak ada penerangan sama sekali. Terus kalau hujan, udah posisi mereka tebel sama lumpur, kena lagi hujan. Berhari-hari kayak gitu, sampai aku ngeliat kakinya tuh udah mulai kayak mau bolong-bolong gitu, karena ya faktor hygiene mereka juga kan Kak. Itu aku berkali-kali turun jadi relawan kemanusiaan, tapi baru kali ini aku bener-bener sampai kena mental berhari-hari sih. Baik. Subhanallah. Ya, kita nanti ngobrol lagi ya. Berikut ada bintang tamu kita selanjutnya, ada Namira Anjani. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Namira Anjani, penyanyi kelahiran 1999 yang merupakan anak Alia Rohali dari pernikahan pertamanya dengan Eri Surya ini 10 September kemarin menjalani wisuda S2 Hukum di University College London. Pelantun lagu Tak Ada Salahnya yang dikenalkan olahraga lari sejak SMA oleh sang mama ini 2 November kemarin meraih gelar pelari perempuan termuda dari Indonesia yang berhasil menjadi six-star finisher di acara World Major Marathon atau WWM setelah finish di New York Marathon 2025 yang menjadi titik akhir dari serangkaian 6 kompetisi maraton dunia yang dijalani sejak 2022. Saat Alia Rohali berulang tahun ke-48 pada 1 Desember kemarin, istri dari Auditya Faiz Putra ini mengunggah kompilasi foto kesamaan dengan sang mama, di mana telah menyelesaikan S1 dan S2 Hukum serta meraih six-star finisher. Seperti apa perjuangan Namira Anjani yang pernah mengalami eating disorder hingga menjadi pelari maraton? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.